Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fikri selaku guru mapel matematika umum kelas 12 MIPA 1 sampai 12 IPS 1. Oke, pada pertemuan 8 ini kita akan belajar tentang menentukan besar sudut, yaitu garis dengan garis pada kubus, balok, dan limas. Adapun sub-sub bagian yang akan kita bahas, yang pertama konsep mencari besar sudut pada ruang-ruang, kemudian menentukan besar sudut pada kubus dan limas serta balok, kemudian menentukan besar sudut sin, cos, dan tangan pada kubus dan limas serta balok. Yang pertama ada sudut pada dimensi 3. Perhatikan bahwa gambar laptop di layar kalian itu membentuk sudut seperti ini ya. Berarti sudut AOB. Berapakah besar sudut yang bentuk layar dengan keyboard? Itu adalah sudut alfa, kita misalkan, yaitu adalah sudut AOB. Kalau misalkan kita beri nama ABC, berarti sudutnya di B. AOB berarti sudutnya di O, yaitu tengahnya. Atau pada gambar atap rumah berikut, berapakah besar sudut yang dibentuk atap rumah di atas? Yaitu kita namakan dengan sudut beta, yaitu sudut DPE. Sudutnya di P. Sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis itu dibagi menjadi dua kondisi, yaitu berpotongan dan bersilangan. Pada berpotongan, kita misalkan buat sumbu maksudnya bidang alfa, garis F dan G terletak pada suatu bidang alfa, F dan G. Kemudian F dan G itu berpotongan, misal kita beri nama titik P. Ambil titik pada garis F, misalkan titik A. Kemudian ambil juga pada garis G, misalkan titik B. Sudut yang bentuk adalah sudut FG antara dua garis tersebut, yaitu sudut APB, sudut di P. Kemudian kondisi yang kedua adalah bersilangan. Garis M terletak pada suatu bidang alfa. Garis N menembus bidang alfa di titik A. Kemudian garis M dan N bersilangan. Garis M digeser ke titik A menjadi garis M aksen. Ini bagian yang atasnya. Ambil titik pada garis N, misalkan titik B. Kemudian ambil juga titik pada garis M aksen, misalkan titik C. Maka dari itu, sudut yang dibentuk garis M dan N adalah sudut dari M aksen dan N sama dengan sudut BAC, sudut di A. Yaitu seperti sudut siku. Kemudian contoh yang pertama, sebuah kubus diketahui PQRSTUVW mempunyai panjang masing-masing rusuknya yaitu adalah 8 cm. Tentukan besar sudut antara A, ruas garis PW dan PQ, dan B, ruas garis QS dan QV. Solusinya adalah kita gambar sebuah kubus seperti ini, yaitu garis PW dan PQ ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Sudut yang dibentuk adalah QPW ya. QPW sudut di P. Karena PW tegak lurus dengan PQ dan PQ tegak lurus dengan bidang PSWT. PSWT itu yang ini berarti. PSWT tegak lurus juga, maka PW dalam bidang PSWT. Oleh karenanya terbentuk sudutnya yaitu adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya yang B, sudut antara ruas garis QS dan QV membentuk segitiga sama sisi ya teman-teman. Karena nilainya masing-masing sisinya 8 akar 2 dan 8 akar 2, maka sudut yang dibentuk kita tahu bahwa segitiga sama sisi, yaitu besar sudutnya adalah 60 derajat. Contoh yang kedua, perhatikan balok berikut. Ini ada sebuah balok, ditanyakan itu nilai sinus antara ruas garis AB dan FH. Kita proyeksikan terlebih dahulu garis AB dan FH, AB dan FH. Nah, FH itu sebenarnya di atas, kita proyeksikan ke bawah menjadi garis BD. Nah, otomatis tegak lurus seperti itu ya. Kita keluarkan membentuk segitiga siku. Nah, diketahui bahwa AD-nya itu sama dengan 6 ya. 6 berarti kalau kita kecilkan menjadi 6 akar 1. Garis AB dan FH ini bersilangan karena dari atas ya. Dan ditanyakan adalah sinus sudut ABD, sudut di B ya. Kemudian diketahui lagi AB-nya sama dengan 12, yaitu 6 akar 4. Karena 12 kali 4, 12 kita keluarkan menjadi 6 akar 4. Yang ditanyakan adalah B ke D. Kita belum tahu nih nilai BD itu berapa, karena kita ingin mencari sinus.
nilai sinus sudut dari AB dan FH. Kemudian 6 akar 4 tambah 1, karena ditandakan bidang miring, maka kita ambil saja akar-akar yang diketahui tersebut. Akar 4 tambah 1, kemudian 6 akar 5. Oke, udah diketahuin. Karena sinus dari sudut ABD adalah sindemi, depan per miring, maka depannya itu adalah AD dan miringnya itu adalah BD. Kita masukkan saja yang diketahuinya itu adalah 6 per 6 akar 5. 6 bagi 6 sama dengan 1. Kita kalikan dengan sekawan. Akar 5 per akar 5. Kemudian sinusnya kita dapat, yaitu akar 5 per 5. Oke, kita lanjut yang B. Nilai kosinus dari sudut antara FG dan CE. Kalau tadi sinus, sekarang kosinus. FG dan CE. FG dan CE. FG itu berarti di atas ya. Kita proyeksikan ke bawah, turun. FG dan CE, CE itu ke situ ya. Nah, karena bersilangan juga, maka kita proyeksikan juga garis FG dan juga garis CE nya juga. Maka didapatlah gambar segitiga siku-siku seperti ini ya. Karena sudah didapat gambar segitiga siku-siku seperti ini, teman-teman. Kita sudutnya itu di C, karena bersilangannya di FG dan CE ya. FG dan CE, maka sudutnya itu di sudut alfanya itu di CE. Cos berarti kosinus dari sudut BCE ya, teman-teman. Sudut BC, karena EB sudah diketahui yaitu 12 yaitu 4 akar 13. BE nya sebentar, sebelum kita mencari BE, kita cari segitiga siku-siku yang sebelah sini dulu, karena BE belum diketahui. Sedangkan kita hanya punya modal dari AC saja 6 cm. Kita cari terlebih dahulu, yaitu segitiga EAB. E ke A 8 cm, A ke B 12 ya. Kita kecilkan jadi 4 akar 9, ini juga 4 akar 4. Kemudian kita cari dengan Pitagoras, tinggal ditambahkan saja 9 tambah 4, 4 akar 9 tambah 4, yaitu 4 akar 13. Oke, masukkan ke sini ya, segitiga yang di garis merah itu ya. Berarti EB nya sudah ketemu nih, 4 akar 13. Kemudian yang bawah 6 cm. Kita menggunakan rumus Pitagoras mencari EC. Berarti ditambah EB kuadrat tambah BC kuadrat, 4 akar 13 kuadrat tambah 6 kuadrat, 16 kali 13 tambah 36. Kemudian 208 tambah 36 yaitu akar 294. Kita perkecil, pecah menjadi 4 kali 61 menjadi 2 akar 61. Nah, sudah diketahui ini intinya segitiga sikunya. Tinggal kita cari nilai cosnya. Cos itu cos sami, berarti cos sama dengan sisi per samping per miring, berarti BC per EC. BC samping, miringnya EC. Jadi sama dengan 6 per 2 akar 61. 6 per 2 akar 61 dikali sekawan akar 61 per akar 61 sama dengan 6 bagi 2 3 ya, berarti 3 akar 61 per 61. Kita lanjut contoh 3. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik P terletak di tengah rusuk CD. Tentukan nilai sinus sudut antara ruas garis EP dan GH. Solusi. Garis EF dan GH bersilangan. Yang pertama adalah EP. E ke P ini, GH nya ini, G ke H. Nah, ini. Nah, kita proyeksikan ke sini ya, berarti. Nah, ke sini. Proyeksikan ke sebelah sini, ke EF berarti. Nah, garis EF dan GH bersilangan, maka sudut yang dibentuk adalah sudut PEF. Nah, kita ini juga proyeksikan kembali menjadi segitiga sama kaki. Kemudian gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Karena ini 8 E ke F, kemudian kita bagi 2 4 jadi ya. Kemudian kita cari EP. EP nya itu, karena ini kan 4 itu kan 4 akar 1 ya. Kemudian EP nya itu 4 akar 8 tambah 1, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Karena ini 8 akar 2,
sama dengan juga 4 akar 8. 8 akar 2 itu dari sini, karena diagonal bidang, kita kalikan dengan 2 akar 2 juga, berarti sama dengan 4 akar 4 kali 2 sama dengan 4 akar 8, sehingga sinus dari sudut PQ sama dengan sin demi depan per miring, yaitu PQ per PE. PQ per PE, PQ per PE, nah ini depan per miring sama dengan 8 akar 2 per 12, jadi sama dengan 2 akar 2 per 3 sinus dari F, FP dan GH. Oke, lanjut contoh 4, yaitu ada sebuah lima segi 4 ya. Tentukan besar AC dan AT jika AB sama dengan AT sama dengan 10. Kita tarik saja gini seperti ini ya, karena AC dan AT berarti sudutnya di sini. Nah, berarti ini membentuk segitiga sama kaki, betul. Nah, karena ini langsung saja kita masukkan ya, AC nya itu 10 akar 2 dikuadratkan, AT kuadrat juga 10 kuadrat, TC kuadrat 10 kuadrat, 200, 100, 100. Dari hitungan ini teman-teman, ternyata ini adalah rumus Pitagoras, AT kuadrat plus TC kuadrat sama dengan AC kuadrat, membentuk rumus Pitagoras. Dari sini kalau misalkan kita tambahkan lagi bagian sebelah sini, maka besar sudutnya itu adalah segitiga siku, karena ini segitiga sama kaki, maka membentuk sudutnya 45 derajat. 45 tambah 45 sama dengan 90. Jadi kalau kita tambahkan di sini itu segitiga siku. Jadi jawabannya besar sudut antara AC dan AT pada limas ini itu adalah 45 derajat. Kemudian contoh 5, tentukan besar kosinus sudut antara TD dan TB jika AB sama dengan 6 dan TC sama dengan 8. Oke, TC nya 8, AB nya 6. TD dan TB. Nah, berarti kita proyeksikan saja garis yang bawah. Kita tarik garis lurus, maka membentuklah segitiga sama kaki sama saja. Sudut di T, karena TD dan TB gini. Berarti ini adalah sudut DTB atau BTD, segitiga sama kaki. Masing-masingnya yang mengapit itu adalah 8, 8. Kemudian yang bawah itu alasnya 6 akar 2. Karena dicari nilai cos, kita langsung saja gunakan rumus kosinus. Bila tidak ingin seperti slide-slide sebelumnya itu menggunakan Pitagoras ya teman-teman. Ini kita langsung menggunakan rumus kosinus, yaitu cos alfa sama dengan sudut yang diapit 8 kuadrat plus 8 kuadrat dikurangi alas 6 akar 2 kuadrat per 2 dikali 8 dikali 8 juga sudut yang diapit, itu sama dengan 64 tambah 64 dikurangi 72 dibagi 108 sama dengan 56 dibagi 108. Kita perkecil lagi menjadi 28 per 54, kemudian kita bagi 2, itu sama dengan 14 per 27. Nah, sampai sini cukup ya teman-teman, tidak usah diperkecil lagi, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa juga cukup sampai di sini juga, yaitu cos alfanya sama dengan 14 per 27. Oke, berarti besar sudut kosinus antara TD dan TB adalah 14 per 27. Kemudian contoh ke-6, tentukan besar sinus sudut antara TC dan TO pada limas berikut ya. Nah, ini TC nya itu 8, AB nya juga ini AB nya bukan 6 ya. AB nya itu 8, membentuk segitiga siku-siku seperti ini karena sudut antara TC dan TO. Nah, kita ambil saja bagian siku-siku sana ya. Siku-siku tersebut ya, sudutnya itu di T, sudut CTO atau OTC. Berarti kita harus tahu AC nya dulu. AC nya berapa? Kita gunakan Pitagoras bisa menjadi 8 akar 2 atau langsung saja 8 akar 2 karena diagonal bidang. OC nya itu setengah dari 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Diketahui TC nya 8, OC nya 4 akar 2, berarti kita harus cari TO nya. Atau karena ini sinus, kita tidak usah mencari TO nya pun tidak apa-apa gitu, karena sin demi depan per miring, depannya itu 4 akar 2, miringnya adalah 8. Kecuali kita yang dicarinya itu jarak, berarti tidak harus mencari TO,
karena yang tidak dicari jarak dan sin demi itu depan per miring berarti cukup 8 dan 4 akar 2. Berarti sinus OTC, sudut OTC sama dengan OC per TC sama dengan 4 akar 2 per 8. Kita bagi 2 masing-masing. Jadi sudut sinus antara TC dan TO adalah setengah akar 2. Baiklah, ini ada kata-kata mutiara. Matematika bukan hanya bicara soal hitung-hitung, tetapi bicara soal pola. Orang matematika cenderung memandang sesuatu dengan pola. Dalam kehidupan pun banyak pola-pola yang terdapat, hanya saja kita tidak menyadari hal tersebut. Oleh Sujiwoto Budayawan dan matematikawan. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Selamat belajar dan berproses. Salam sukses sejati. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Semandela Jaya. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaian harian 8, yaitu nanti di Google Classroom. Tugas dan masing-masing tupoksinya sudah dibagi, absen, ganjil, dan genap. Silahkan dikerjakan dan kumpulkan sesuai tepat pada waktunya. Berlaku bagi absen, ganjil, dan genap. Baiklah, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Silahkan untuk menandakan bahwa Anda hadir, absen, bisa di kolom komentar bagi absen, ganjil. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.